Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ibu-ibu jemaah Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada tempat yang berbahagia ini untuk sama-sama saling mengingatkan dan mewasiatkan dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita pada hari ini majlis yang diliputi oleh Allah dengan sakinah, yang diturunkan oleh Allah kepadanya rahmah dan dinaungi oleh para malaikat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan pada Ramadan kali ini dipertemukan dengan bulan suci yang mulia ini. Karena dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang didamba-dambakan oleh mereka yang sekarang sudah tertahan di alam kubur. Jadi patut kita syukuri ibu-ibu ketika Allah masih memberikan kita kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan di antara cara bersyukur atas nikmat Allah ini adalah dengan memperbanyak amalan saleh. Dan sebaik-baik amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah dengan mengisinya dengan Al-Quranul Karim, baik itu tilawah atau tadabbur atau merenungi ayat-ayat Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi sebaik-baik hal amalan saleh yang kita dapat lakukan di bulan suci Ramadan adalah dengan mengisinya dengan Al-Quran. Ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk sedikit merenungi dan mentadabbur satu surat di dalam Al-Quran, ya. Surat yang populer di kalangan kita, bahkan di antara kita ini merupakan surat pilihan dalam solatnya. Surat pilihan, Ibu, ya. Surat pilihan karena memang enggak ada pilihan lain, Ibu, ya. Mau baca surah Al-Baqarah belum hafal, ya. Membaca Ali Imran juga belum lancar. Jadi surah Ad-Duha ini merupakan surat pilihan karena memang enggak ada pilihan lain, Ibu. Seperti itu. Baik. Dan saya rasa ibu-ibu semua di sini pasti sudah menghafal surat Ad-Duha. Ada yang belum hafal, Ibu? Ya? Insyaallah rata-rata di sini semua pasti sudah hafal surat Ad-Duha. Baik. Bagi ibu-ibu yang membawa mushaf bisa diikuti dengan dibuka surat Ad-Duha. Baik. Ada yang ingin membaca surah Ad-Duha, Ibu? Hah? Ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca, Ibu? Hah? Surah Ad-Duha? Yang mau dapat hadiah, Ibu? Baik, fadhal Ibu. Kita dengarkan, Ibu, ya.
Baik, barakallahu fik. Itu dia surat Ad-Duha. Ya, itu dia surat Ad-Duha. Surat ini dinamakan dengan surat Ad-Duha. Nama lain surat ini ada yang tahu? Nama lain dari surat Ad-Duha? Nama lainnya adalah surat Wad-Duha. Ya, Bu. Jadi itu nama surat yang akan kita bahas hari ini. Dia memiliki dua nama. Dinamakan dengan surat Ad-Duha dan juga dikenal dengan nama surat Wad-Duha. Baik. Surat ini Allah turunkan, atau surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah, ibu-ibu? Ya? Surat yang diturunkan di Mekah, seperti itu. Baik, itu jawabannya, ibu. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke mana? Ke Madinah. Jadi yang menjadi patokannya, ibu-ibu, bukan Mekah atau Madinah, ya. Yang menjadi patokannya adalah hijrahnya Nabi SAW. Buktinya surat Al-Maidah itu surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Ya, Madaniyah. Akan tetapi surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu Allah turunkan di mana? Ya, di Mekah, di Haji Wada. Tapi dia tergolong surat Madaniyah. Jadi sekali lagi menunjukkan surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Adapun surat-surat yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah itu diistilahkan dengan istilah surat Madaniyah. Baik. Surat Ad-Duha ada berapa ayatnya, ibu? Ya? 11. Sepakat semua? 11 ayat. Ada berapa jumlah kalimatnya? Ada yang hitung, ibu? Jumlah kalimat surah Ad-Duha. Jumlah kalimatnya itu ada 40 kalimat. Ya. Jangan hitung sekarang, nanti, ibu, ya. Jumlah kalimatnya ada 40 kalimat. Jumlah hurufnya ada berapa? Ya. Jumlah hurufnya ada berapa? Jumlah hurufnya itu ada 172 huruf. Surah Ad-Duha jumlah hurufnya itu ada 172 huruf. Jadi itu surat Ad-Duha, jumlah ayatnya ada 11 ayat, jumlah kalimatnya ada 40 kalimat, jumlah huruf-hurufnya ada 172 huruf. Adapun sebab nuzul atau sebab diturunkannya surat Ad-Duha, ya, itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya melalui hadis sahabat Jundub ibn Abdullah, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW itu suatu masa wahyu itu tertahan dari beliau. Wahyu lama enggak turun, ibu, ya. Seperti tertahan wahyu, ya. Akhirnya ada seseorang wanita dari Quraisy. Siapa wanita tersebut? Yaitu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Siapa namanya istri Abu Lahab? Ummu Jamil. Ketika wahyu Nabi itu tertahan, wahyu enggak turun ini, ibu. Lama tertahan wahyu enggak turun. Ada seorang wanita Quraisy yaitu istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, dia datang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, atta'a alaihi syaitanuhu. Muhammad, syaitan engkau sudah meninggalkanmu saat ini.
Karena dia mengira wahyu-wahyu yang datang kepada Nabi itu berasal dari syaitan. Jadi ketika wahyu tertahan dari Nabi, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab mengatakan, Muhammad, sekarang syaitan kamu sudah pergi nih, udah ninggalin kamu. Akhirnya Allah turunkanlah surat ini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampai akhir ayat. Baik, itulah sebab turunnya surat Ad-Duha, ibu-ibu. Baik. Adapun isi kandungan yang terkandung dalam surat Ad-Duha, yang pertama jelas, ini untuk membatalkan atau membantah perkataan orang Quraisy tadi bahwasanya Nabi SAW sudah terputus wahyunya. Jadi kandungan isi surah Ad-Duha yang pertama adalah untuk membantah perkataan orang Quraisy bahwasanya wahyu dari Nabi sudah terputus. Kemudian di antara isi kandungan surat Ad-Duha yaitu Allah menyebutkan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ibu-ibu yang berbahagia, kita masuki ke dalam tadabbur kita pada surat Ad-Duha. Ayat yang pertama Allah berfirman, Wad-Duha. Apa artinya? Demi waktu duha. Di sini Allah bersumpah. Allah bersumpah, dan Allah itu ibu-ibu berhak untuk bersumpah dengan apapun, apa saja dari makhluknya. Allah itu bebas bersumpah dengan segala jenis makhluknya. Akan tetapi kita manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah saja. Karena sangat disayangkan ibu-ibu, banyak kita dapati masih di masyarakat kita, ya, orang-orang yang bersumpah atas nama selain Allah. Banyak ibu, banyak. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Ya? Iya, itu satu. Di antaranya mungkin masih ada orang yang bersumpah demi Nabi. Ada ibu? Demi Nabi Muhammad atau demi Ka'bah. Ya, maka ini tidak boleh ibu. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, faqad asyrak, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan, syirik kecil, ibu-ibu. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya ketika seseorang bersumpah, itu berarti dia sedang mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya, ya. Ketika dia bersumpah dengan sesuatu selain Allah, berarti dia telah bersumpah atau mengagungkan sesuatu selain Allah tersebut, ibu-ibu. Ya, jadi di sini Allah bersumpah demi waktu duha, dan Allah bebas untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Kan tetapi kita sekali lagi ibu-ibu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat-sifatnya saja. Baik, Wad-Duha, demi waktu duha. Assalamualaikum. Apa waktu duha itu, ibu? Sebagian ulama tafsir memaknai waktu duha adalah dau'un nahar, cahaya yang ada di siang hari, ya. Jadi cahaya yang kita nampak hari ini itu diantara penafsiran dari kalimat ad-duha. Di antara penafsiran kalimat ad-duha yaitu sadrun nahar, pertengahan siang, ya. Juga di antara penafsiran ad-duha kata para ulama yaitu awal waktu siang. Kapan awal waktu siang, ibu? Atau kapan awal waktu duha? Kalau kita misal yang sering ke masjid, ibu, biasanya ada apa itu? Yang menunjukkan waktu itu apa namanya? Ya, bu, ada di situ waktu subuh, waktu
syuruq Ibu ya. Syuruq itu maksudnya apa? Ya, itulah awal terbitnya siang Ibu ya, atau awal waktu duha ya. Di sini saya ingin mengingatkan, ada tersebar banyak dilakukan di masyarakat kita atau dikenal dengan istilah solat sunnah syuruq. Kita katakan ibu-ibu, kalau kita tinjau dari sisi hadis ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang solat subuh 2 rakaat berjamaah, lalu dia duduk sampai terbitnya fajar, lalu dia solat 2 rakaat, maka bagi dia pahala haj dan umrah tammah. Tahu hadis ini Ibu? Ya. Ini dalil yang digunakan oleh orang-orang yang melakukan solat sunat syuruq. Maka kita katakan Ibu, dalil ini ya, berdasarkan nahiyah hadithiyah, maka hadis ini derajatnya lemah ya. Jadi untuk solat syuruq ya, secara pendalilan maka itu tidak ada asalnya atau tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Lalu bagaimana Ustaz dengan orang-orang yang solat sunat 2 rakaat tadi ya? Maka kita harus jabarkan ya, apabila yang dia maksud dengan solat sunat 2 rakaat tadi sebagai solat syuruq ya, maka ini tidak ada dalilnya. Akan tetapi apabila dia solat sunat 2 rakaat tadi ya, meniatkan solat sunat duha, maka ini kita katakan dia telah solat sunat duha pada awal waktunya. Dapat dipahami Ibu? Baik. Ya, itu sedikit faedah dari kalimat ad-duha. Sebagian ulama juga menafsirkan kalimat ad-duha adalah an-naharu kulluh. Seluruh siang itu dikatakan ad-duha. Akan tetapi walaupun penafsiran apapun yang disampaikan, makna duha itu mencakup semua makna-makna yang kita sebutkan tadi. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi. Wal laili idza saja. Apa artinya? Dan demi waktu malam apabila ia telah sunyi. Wal laili idza saja. Di sini Allah bersumpah kedua kali dengan gelapnya malam. Untuk apa Allah bersumpah? Jawaban sumpahnya ada di ayat yang ketiga. Apa ayat yang ketiga? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, wa ma qala, dan tidak membencimu wahai Muhammad. Jadi Allah bersumpah dengan ad-duha dan al-lail tadi untuk menegaskan ya, bahwasanya wahai Muhammad, walaupun wahyu kemarin sempat tertunda, ketahuilah kami tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, kami juga tidak marah terhadap engkau wahai Muhammad. Jadi ini jawab sumpahnya Allah ya. Di sini ada faedah menarik Ibu-ibu. Lihatlah Nabi SAW ketika beliau wahyu terputus dari beliau. Wahyu itu apa Ibu? Al-Quran. Beliau beberapa hari terputus wahyu, perasaan beliau bagaimana? Gundah, gelisah, galau, sedih. Akan tetapi kita Ibu, terkadang di antara kita ada yang berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tidak pernah menyentuh Al-Quran, tapi kita biasa saja. Ya atau iya Ibu? Ya. Bahkan ada yang tahun berganti tahun ya, dia tidak menyentuh Al-Quran. Inilah bedanya Nabi SAW dan kita. Nabi itu kalau Al-Quran enggak turun, wahyu enggak turun, beberapa hari saja susah Ibu, gelisah, gundah. Kalau kita berminggu-minggu, berbulan-bulan enggak baca Al-Quran, biasa saja. Itu menunjukkan tentang bedanya hati kita dan hatinya Nabi SAW. Padahal kalau disuruh lihat WhatsApp itu Ibu ya,
balas WhatsApp di grup itu. Kalau kita lihat grup kadang yang enggak pernah kita buka sampai 500, ada yang 1000 chatnya. Ada aja yang chat. Ya? Tapi ketika dia sudah baca Al-Quran, ibu, baru buka sebentar, 1 menit udah Bismillahirrahmanirrahim ahya. Iya ibu. Padahal Nabi SAW sudah mengeluh, dan Nabi itu jarang mengeluh ibu. Tapi dalam satu kondisi Nabi mengeluh, kata Allah dalam surah Al-Furqan. Apa kata Allah? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengeluh ibu. Apa keluhan Nabi? Ya Allah, sesungguhnya kaumku ini telah meninggalkan Al-Quran, ibu. Dan ditakutkan ibu-ibu, bagi kita yang jarang membaca Al-Quran, yang jauh dari Al-Quran, di hari kiamat nanti kita termasuk ke dalam ayat ini. Kita dikatakan nanti, oh ini umat Muhammad yang termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Apa alasan kita tidak membaca Al-Quran, ibu-ibu? Apa alasannya? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surah Al-Muzammil, apa kata Allah? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah sedikit dari Al-Quran. Lalu Allah kecualikan beberapa orang yang boleh atau ada uzur untuk tidak membaca Al-Quran. Siapa mereka? Alima an sayakunu minkum marda. Yang pertama ini, orang yang diberikan rukhsah oleh Allah tidak membaca Al-Quran. Yang pertama orang yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yang kedua, orang yang berjalan dalam fisabilillah mencari rezeki. Ini juga orang yang kedua yang Allah berikan uzur untuk tidak membaca Al-Quran. Lalu Allah katakan wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang ketiga yang Allah berikan uzur adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. 3 orang ini ibu-ibu yang Allah katakan dimaklumi untuk tidak baca Al-Quran. Lalu kita tanyakan kepada kita, kira-kira kita ada dalam 3 golongan ini ibu? Sakit kita? Enggak. Lagi jalan ke medan cari rezeki ibu? Enggak. Lagi jihad fisabilillah? Tidak. Apa alasan kita tidak baca Al-Quran? Ya. Walaupun 3 orang ini diberikan uzur oleh Allah tidak membaca Al-Quran, walaupun begitu Allah katakan faqra'u ma tayassara min. Tetap baca walaupun sedikit. Ini kita sakit enggak, cari rezeki juga sedang enggak, ya. Jihad juga enggak. Lalu apa alasan kita tidak membaca Al-Quran? Sekali lagi ibu-ibu, ditakutkan nanti kita takutnya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Nabi ngeluh tadi. Ya Allah, kaumku ini menjadikan Al-Quran mahjura. Mereka meninggalkan Al-Quran. Padahal ibu-ibu, kalau kita luangkan 20% saja atau 25% saja waktu kita yang kita habiskan dengan gadget kita, mungkin sehari kita bisa mengkhatamkan satu juz. Satu juz berapa lembar? Ya, 10. Ya, tergantung cetakan Quran ya. Rata-rata 10 lembar. Biasanya berapa lama 10 lembar kita baca ibu? Ya. Rata-rata orang yang membaca Al-Quran murajaah cepat itu 40 menit selesai 1 juz ibu. Ya, 40? Iya ibu? Iya, 40 menit bayangkan ibu. 24 jam Allah kasih kita waktu. 40 menit kita enggak ada waktu ibu baca Al-Quran. Ya, ibu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai detik hari ini ibu sampai seterusnya, bahkan sampai setelah Ramadan, usahakan ibu. Dalam sehari itu ada membaca Al-Quran, minimal bisa membaca satu juz. Sanggup ibu? Kalau enggak sanggup, minimal setengah juz. Enggak sanggup juga, seperempat juz. Enggak sanggup juga, baca satu ain. Enggak sanggup juga, sibuk kali. Baca satu lembar.
Enggak sanggup juga. Baca satu ayat. Enggak sanggup juga. Ya. Kalau enggak sanggup juga ibu-ibu, ya. Kalau enggak sanggup juga baca satu ayat satu hari ya. Ibu lihat aja Quran itu. Ibu lihat aja mushaf, ya. Ibu pandangi mushaf yang di depan itu, lalu ibu angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya hati yang baru. Ya. Kalau nggak sanggup baca satu hari satu ayat saja ibu, pandangi aja mushaf itu yang cantik itu. Lalu angkat tangan pada Allah, ya Allah, berikanlah saya hati yang baru. Karena hati saya sekarang sudah tertutup. Ibu. Kalau satu ayat saja nggak sempat baca ibu, ini sungguh Baik. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Di sini ada indahnya bahasa Al-Qur'an. Allah memulai dengan ad-duha dan al-lail idza saja, ya. Seolah-olah Allah ingin memulai kalimat surat ini dengan sifat yang optimis. Allah ingin membuka surat ini dengan terangnya waktu duha dan tenangnya waktu malam. Seolah-olah Allah mengatakan, wahai Muhammad, wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kami sekali-sekali enggak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak marah pada engkau wahai Muhammad. Baik. Kemudian Allah katakan dalam ayat selanjutnya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Apa artinya? Dan sungguh al-akhirah, hari akhirat itu khairun laka, jauh lebih baik daripada engkau, minal ula. Apa ula? Yaitu dari kehidupan dunia. Al-ula artinya kehidupan dunia. Dan Muhammad, sesungguhnya kehidupan di akhirat nanti itu jauh lebih berharga, lebih baik daripada kehidupan di dunia. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu, ya, adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan benar ibu-ibu, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, ya, kehidupan akhirat itu jauh lebih baik atau berharga dibandingkan kehidupan dunia. Buktinya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ma min 'abdin yamut. Tidaklah seorang muslim yang beriman meninggal. Apa yang terjadi? Lahu 'indallahi khair. Dan dia ketika melihat kebaikan, pahala yang dia lihat di akhirat nanti, yasurruhu ay yarji'a ila dunya wa anna lahu dunya wa ma fiha. Ya. Seandainya seorang mukmin ini ibu-ibu yang dimeninggalkan oleh Allah, dia telah melihat kehidupan di akhirat, seandainya dia disuruh balik ke dunia, dia enggak akan mau. Walaupun istrinya merengek-rengek berharap suaminya hidup kembali, ya. Tapi kalau suaminya disuruh milih, ibu, ya, pasti dia akan lebih milih kehidupan akhirat. Karena kata Nabi, ketika seorang mukmin yang telah melihat balasannya di hari akhirat, dia tidak akan lagi mau kembali ke dunia. Lalu kata Nabi, illa syahid, kecuali orang yang syahid, kecuali orang yang terbunuh di jalan Allah. Lima yara min fadlis syahadah, karena orang syahid, ya, dia melihat keutamaan dari mati syahid. Kecuali orang mati syahid, mereka berharap untuk dikembalikan, dihidupkan lagi di dunia, lalu dibunuh lagi di jalan Allah. Akan tetapi secara umum, seorang mukmin yang beriman, ketika mereka telah meninggal dunia dan melihat nikmat yang Allah berikan, Allah persiapkan di hari akhirat, mereka tidak akan mau lagi kembali ke dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Karena memang keindahan di dunia ini ibu-ibu itu hanya sementara, ibu-ibu.
Kalau kita sehat, suatu hari pasti sakit. Kalau kita hari ini kaya, pasti suatu hari pasti akan miskin. Dan memang dunia ini penuh dengan keletihan, kesusah payahan. Walaupun dunia ini terlihat hijau di mata ibu-ibu, tapi kata Allah, "Qul mata'ud dunya qalil." Ya, kesenangan dunia itu hanya sedikit. Dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wal akhiratu khairun limanittaqa." Dan kehidupan akhirat itu ya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini ibu-ibu juga menjadi hiburan ibu-ibu bagi mereka yang saat ini sedang diuji oleh Allah. Mungkin di antara kita ada yang sakitnya enggak sembuh-sembuh, ada yang mungkin kesusahan dalam hal rezeki, musibah yang banyak menimpanya ibu-ibu. Ingatlah ayat ini ibu-ibu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik. Ingatlah ibu-ibu hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur tentang dua orang ya. Yang satunya orang yang paling bahagia di dunia, tapi dia orang kafir. Semua ada, hartanya banyak, sehat, istrinya banyak ibu ya. Semua kenikmatan ada. Lalu kata Nabi, di hari kiamat Allah ambil dia, Allah celupkan sekali saja ke mana? Ke neraka. Celup, tahu celup ibu? Kayak teh celup itu ya. Dicelup sekali saja, orang yang paling bahagia di dunia ya. Lalu Allah tanyakan kepada dia ya, apakah pernah engkau rasakan kebahagiaan selama di dunia? La wallahi ya Rabb. Sungguh ya Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan karena satu celupan ke neraka. Sekali celupan berapa detik ibu? Sekali celup berapa detik? Sekejap mata. Sekejap mata berapa detik? 0, sekian detik. Bayangkan ibu, dicelupkan ke neraka, orang yang paling bahagia di dunia dicelupkan sekelip mata ibu. Hilang semua rasa bahagia tadi. Dan orang yang kedua, kata Nabi SAW, seorang mukmin yang di dunia ditimpa oleh Allah dengan segala jenis macam cobaan, ujian, sakit iya, rezekinya seret, musibah, ditinggal oleh orang tercintanya. Di akhirat, kata Allah, kata Nabi SAW, dicelupkan sekali saja di surga. Akhirnya Allah tanyakan, hal marra bika bu'san qat? Pernah merasakan kesusahan? La wallahi ya Rabb. Tidak ya Allah, tidak pernah aku rasakan kesusahan. Karena kenapa? Dicelup sekali saja ke surga. Makanya ibu-ibu, bagi mereka yang hari ini diberikan ujian, musibah oleh Allah, ingat-ingat ya ibu-ibu ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tunggu kita dicelup sekali. InsyaAllah ibu akan mengatakan, ya Allah, Engkau tidak pernah memberikan kami cobaan. Baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lalu Allah katakan ayat selanjutnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa artinya? Dan sungguh kelak, wala saufa, nanti wahai Muhammad, Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi ridha atau puas ya. Maksudnya di sini apa? Kata para ulama ada dua penafsiran ya. Maksud di sini sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi SAW sehingga beliau ridha, yaitu nanti di hari akhirat, yaitu beliau diberikan telaga Al-Kautsar ya. Jadi Allah memberikan telaga khusus bagi Nabi SAW yang bernama telaga Al-Kautsar. Penafsiran yang kedua kata para ulama, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, nanti di hari akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah dengan syafaatul al-uzma. Nabi SAW lah yang dapat memberikan syafaat kepada seluruh manusia pada saat di padang mahsyar, ketika di hari kiamat semua orang mengatakan nafsi nafsi ya. Orang semua terkatung-katung. Akhirnya manusia pergi ke Adam alaihi assalam.
meminta tolong kepada Adam untuk meminta syafaat kepada Allah. Lalu kata Adam, saya enggak bisa karena saya pernah melakukan sebuah kesalahan, nafsi. Akhirnya orang pun pergi kepada Nuh alaihi assalam meminta syafaat atau bantuan agar dia mau meminta syafaat kepada Allah. Akhirnya Nuh pun tidak mampu, nafsi. Akhirnya mereka pun manusia pada saat itu pergi ke Musa alaihi salam, ke Ibrahim alaihi salam, ke Musa alaihi salam, sampai ke Isa alaihi salam. Semuanya mengatakan, saya enggak bisa, semua punya kesalahan. Lalu mengatakan nafsi. Lalu semua akhirnya pergi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ana laha, saya akan minta syafaat kepada Allah. Jadi di antara penafsiran, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 atau sampai ayat yang ke-8, di sini Allah menyebutkan beberapa nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nikmatnya? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apa artinya? Bukankah dulu kamu dalam keadaan yatim wahai Muhammad, lalu kami yang melindungi engkau? Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu engkau dalam keadaan bingung, tidak tahu, lalu kami berikan hidayah. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan kamu dulu dalam keadaan terlunta-lunta, miskin, lalu kami kayakan engkau. Jadi Allah ingatkan dengan tiga nikmat. Maksudnya apa ibu-ibu? Seolah-olah Allah ingin mengatakan, tadi kita ketahui sebab turun surah Ad-Duha kenapa? Ya. Tadi kita katakan sebab turunnya surah Ad-Duha ketika istrinya Abu Lahab mengatakan ketika wahyu terputus, itu syaitan dah ninggalin engkau itu Tuhannya dah ninggalin. Di sini Allah membantah seolah-olah, wahai Muhammad, kami enggak ninggalin engkau. Buktinya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu engkau yatim, kami yang lindungi. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, enggak mungkin kami ninggalin engkau ya Muhammad. Dulu saja ketika engkau yatim, kami yang urus. Ketika kamu tidak mendapat petunjuk, kami berikan petunjuk. Ketika engkau dalam keadaan terlunta-lunta, miskin, kami yang memberikan karunia. Seolah-olah Allah yang mengatakan seperti itu ibu-ibu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu itu yatim wahai Muhammad? Fa'awa, dan kami yang atau Allah yang melindungi. Dan Nabi yatim, apa arti yatim ibu? Pernah kita jelaskan di sini dulu. Yatim apa artinya? Mereka yang meninggal ayahnya. Kapan? Sebelum balik. Jadi ibu-ibu kalau sekarang ditinggal bapaknya enggak yatim lagi. Jadi kalau ibu-ibu sekarang ayahnya meninggal semalam, lalu pergi ke tempat santunan anak yatim, saya yatim, ayah saya meninggal, itu enggak dapat ibu ya. Jadi yatim adalah orang-orang yang bapaknya meninggal sebelum dia balik. Dan Nabi SAW kapan meninggal bapaknya? Ketika beliau masih dalam keadaan di kandungan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Siapa yang lindungi beliau? Allah melalui perantara ibunya misal. Dan subhanallah, ibunya Nabi SAW meninggal ketika beliau juga berumur berapa? 6 tahun. Allah sia-siakan beliau? Enggak. Fa'awa. Lalu siapa yang melindungi beliau? Kakeknya siapa? Abdul Al-Muttalib. Ya bu, kakeknya Abdul Muttalib. Akhirnya meninggal juga kakeknya Abdul Muttalib. Alam yajidka yatim fa'awa. Kami lindungi Muhammad. Siapa lindungi setelahnya? Pamannya siapa? Abu Talib. Ibu-ibu. Di sini ibu-ibu ada faedah yang sangat indah, menarik yang bisa kita renungi ibu-ibu. Juga untuk menghibur kita, bagi kita yang ditimpa berbagai jenis macam musibah. Lihatlah ibu, bagaimana Nabi SAW diuji oleh Allah. Dari kecil beliau yatim. Umur 6 tahun beliau latim.
Latim, kalau yatim orang yang tinggal bapaknya. Kalau latim, ya, itu orang yang tinggal kedua orang tuanya. Kalau bahasa kita apa? Yatim piatu. Ya. Lihat Nabi yatim piatu. Kemudian beliau ketika masa dakwahnya dicaci maki, dituduh yang macam-macam. Ya. Istrinya banyak yang meninggal. Istrinya meninggal di kehidupan beliau. Anak-anak beliau meninggal semua di hadapan beliau. Lihat ibu-ibu, beliau diusir dari kampungnya. Banyak cobaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Jadi bagi kita hari ini, ibu-ibu yang diuji oleh Allah, coba ingat-ingat musibah yang menimpa Nabi SAW. Bagi mereka, ibu-ibu, yang diuji dengan hilangnya orang tua, ingat Nabi SAW diuji oleh Allah meninggal orang tua ketika beliau masih kecil. Bagi mereka yang diuji oleh Allah kehilangan pasangannya, Nabi kehilangan istri beliau yang paling beliau cintai, Khadijah. Bagi mereka yang Allah uji dengan hilangnya anak-anaknya, bayangkan Nabi SAW 6 anaknya meninggal di hadapan tangan beliau. Bagi mereka yang mendapat musibah, dihina, dicaci, dimaki oleh orang lain, Nabi SAW ingat beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan pendusta, dikatakan tukang tenung, ya ibu. Kalau orang-orang yang dijauhi oleh masyarakat, ya, ingat Nabi SAW diusir dari kota Mekah, ibu. Katanya para ulama mengatakan, kalau kita diuji musibah, ibu-ibu, ingatlah musibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya apa? Fa innahu yuhawwinu dzalik. Karena dengan mengingat-ingat musibah yang ditimpakan kepada Nabi, itu akan membuat musibah yang kita alami itu terasa ringan, ibu-ibu. Iya, alam yajidka yatiman fa'awa. Dan itu juga merupakan uswah hasanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, wa wajadaka dhallan fahada. Apa artinya? Masih semangat ibu? Baik, wa wajadaka dhallan fahada. Dan apa artinya? Dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung atau tersesat. Apakah Nabi tersesat? Apakah Nabi pernah menyembah berhala? Tidak. Lalu kenapa Allah katakan wa wajadaka dhallan fahada? Dan dia mendapatimu dalam keadaan tersesat. Maksud tersesat di sini, ibu-ibu, bukan berarti Nabi SAW pernah menyembah sesembahan seperti orang Quraisy, bukan. Maksud tersesat di sini adalah Nabi SAW tidak tahu cara menyembah Allah sebagai mana mestinya. Nabi tahu, Nabi menyembah Allah, ya. Nabi tidak pernah melakukan kesyirikan. Nabi tidak pernah sujud terhadap berhala-berhala. Kan tapi dhallan di sini, Nabi itu tidak tahu bagaimana cara yang benar dalam menyembah Allah. Makanya Nabi SAW sebelum turunnya wahyu, beliau sering pergi ke gua Hira. Ngapain? Yatahannath, beribadah. Beliau menganggap itu salah satu cara beribadah kepada Allah. Kan tapi setelah Allah turunkan wahyu, Allah beritahukan cara beribadah yang benar, Nabi tidak pernah lagi pergi ke gua Hira. Makanya sangat disayangkan di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang pergi ke gua, bukan gua Hira, ke gua Suluk, atau ibadah apa namanya ibu menyendiri itu? Ya, itu Khalud, ibu, ya. Mereka rata-rata sebagiannya berdalih dengan kisah Nabi SAW, beliau menyendiri di gua Hira. Nabi ketika menyendiri di gua Hira, yang turun malaikat Jibril. Tapi sebagian saudara-saudara kita ketika khalwat yang turun apa? Jin Ifrit. Makanya banyak kita dapati ibu-ibu, saudara-saudara kita yang khalwah tadi, ketika diruqyah banyak keluar penghuni-penghuni lain, ibu. Bahkan
salah seorang ya yang kita kenal, dia memang tukang ruqyah. Banyak ketika di ruqyah orang-orang yang melakukan ibadah seperti itu. Ketika ditanya kepada jin yang di dalam tubuhnya itu, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh orang ini? Ya. Dikatakan, saya masuk karena dia manggil-manggil saya. Manggil-manggil gimana? Ya. Dia ketika sholat itu selalu zikir, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Nama saya Jabbar, saya masuk. Akhirnya nama jinnya Jabbar masuk ke dalam tubuh orang tadi. Ya. Wallahu alam dengan apakah seperti itu. Tapi kita katakan orang yang melakukan ibadah tersebut, maka itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Walaupun dijadikan itu sebagai hujjah, kisah Nabi ke Gua Hira dijadikan dalil. Buktinya Nabi setelah Allah turunkan wahyu Iqra sampai akhir hayat, beliau enggak pernah lagi pergi ke Gua Hira. Makanya kalau katakan wajadaka dhallan fahada, Allah mendapatimu dalam keadaan bingung, tersesat. Karena Nabi enggak tahu cara beribadah kepada Allah secara benar. Makanya Nabi mengira ketika beliau berdiam diri di Gua Hira itu termasuk bentuk ibadah, padahal bukan. Makanya setelah turunnya wahyu, Nabi tinggalkan. Di sini bisa kita ambil faedah juga ibu-ibu, bahwasanya dalam hal beribadah ya, kita tidak boleh menggunakan akal pikiran. Ya Bu, karena dalam beribadah yang menjadi rujukan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Kalau Allah perintahkan, Nabi perintahkan, kita kerjakan. Kalau nggak diperintahkan, jangan dikerjakan. Nggak ada, jangan menggunakan akal pikiran. Oh ini kan baik, oh ini kan baik, kan nggak apa-apa. Sepertinya kan baik, ya. Maka tidak boleh. Dalam hal beribadah kita tidak boleh menggunakan akal pikiran, tapi sami'na wa ata'na. Itulah yang membedakan orang muslim yang taat dan yang tidak taat. Orang muslim yang taat seperti kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kata Allah. Seorang mukmin yang benar dan mukminah yang benar imannya, ketika Allah dan Rasulnya menyampaikan sesuatu, ya sudah, dia nggak ada pilihan lain. Dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi orang-orang yang membangkang, oh ya Allah nggak seperti itu, kayaknya bagusnya seperti inilah. Ya. Kalau kata Nabi ketika, ya banyak contohnya itu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang tersesat dan bingung, lalu Allah berikan petunjuk. Itu nikmat yang keberapa? Hah? Yang keberapa? Nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga. Sudah 40 menit ini? Belum. Baik. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Lalu Allah ingatkan dengan nikmat berikutnya adalah, dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, lalu Allah cukupkan. Baik. Di antara bentuk Allah mencukupkan Nabi SAW adalah Allah menikahkan beliau dengan siapa? Khadijah. Ya, kata para ulama, di antara bentuk cara Allah mencukupkan kehidupan Nabi SAW adalah ketika beliau dinikahkan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya Nabi SAW itu tidak pernah melupakan siapa? Khadijah. Makanya kata Aisyah Ummul Mukminin, beliau sering cemburu terhadap Khadijah. Karena Nabi sering ketika duduk teringat siapa? Khadijah, istri pertama, Ibu. Ya, saya memang cinta pertama itu melekat. Ya. Khadijah, ya Bu. Ya. Nabi ketika ada sesuatu memberikan hadiah, Ibu ya, pasti memberikan kepada saudara-saudaranya Khadijah. Sampai suatu hari ya Aisyah, Ibu, cemburu perempuan, Ibu ya. Ya Rasulullah, kenapa engkau masih ingat-ingat Khadijah sih? Kan Allah sudah menggantikan denganmu dengan yang lebih baik. Maksudnya Aisyah merasa dia lebih muda, lebih
ya Bu, Nabi segalanya. Sedangkan dalam hadis riwayat yang lain Aisyah mengatakan, bukankah Khadijah dulu itu orang yang sudah berumur Ibu. Lalu marah Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ma abdalani Allahu khairan minha, kata Nabi. Allah enggak pernah menggantikan sesuatu yang lebih bagus daripada Khadijah. Nabi sebutkan beberapa keutamaan Khadijah. Apa kata Nabi? Qad amanat bi idz kafara biyan nas. Khadijah itu ketika orang lain kufur terhadapku, dia beriman. Wa saddaqatni in kadzdzabadiyan nas. Dan ketika orang lain mengatakan saya pendusta, Khadijah mengatakan engkau jujur wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasatni bimaliha idz haramaniyan nas. Dan Khadijah itu membantu saya dengan harta-hartanya ketika orang lain pelit dengan hartanya. Lalu kata Nabi, wa radzaqani Allahu waladaha idz haramani auladan nisa. Dan dari Khadijah lah aku mendapatkan anak-anakku, sedangkan dari kalian aku tidak mendapatkan anak. Jadi bagaimana aku bisa melupakan Khadijah wahai Aisyah? Enggak mungkin, Khadijah itu tidak terlupakan. Bagaimana kita bisa melupakan jasa orang yang sungguh berarti dalam kehidupan kita? Ini menunjukkan apa Ibu? Di antara akhlak Nabi yang mulia adalah wafa, yaitu beliau tidak melupakan jasa kebaikan orang lain. Jangan seperti kucing Ibu. Ketika diberikan makan, selesai dia pergi Ibu. Seorang mukmin ya, seperti Nabi SAW tidak pernah melupakan jasa kebaikan orang lain. Banyak di antara kita yang dulunya akur, sahabat dekat Ibu ya, tapi suatu hari akhirnya cekcok, akhirnya semua kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu akhirnya dilupakan. Ini bukan ciri seorang yang beriman. Makanya di hadis Nabi SAW ketika dikatakan sebagian besar penghuni neraka itu wanita. Kenapa ya Rasulullah? Yakfurna, karena mereka kufur. Apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, kata Nabi. Yakfurnal ashir, karena mereka banyak membangkang atau kufur terhadap suami mereka. Bagaimana contohnya? Ketika suaminya melakukan kebaikan bertahun-tahun melakukan kebaikan, setiap bulan diberikan yang terbaik, satu kali saja lupa dibawa pulang martabak duren Ibu. Lupa Ibu. Akhirnya memang abang ini nggak ada kebaikan satupun di diri engkau. Ya. Ini ciri-ciri orang yang tidak melupakan kebaikan orang lain. Ya. Jadi di antara sifat seorang mukmin adalah dia mengingat jasa atau kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada mereka. Ibu. Ya. Baik. Wajadaka ailan fa'aghna. Di sini juga kita bisa ambil faedah ya dari 3 ayat tadi. Kalau kita lihat ya, hal-hal keburukan ya, hal-hal yang tidak mengenakan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Ibu, kita ulangi, hal-hal yang sifatnya buruk Ibu itu tidak dinisbatkan kepada Allah, walaupun itu juga datangnya dari Allah. Tetapi di antara adab bersama Allah, kita tidak menisbatkan kepada Allah. Seperti perkataan Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Ketika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim yang mengatakan ketika aku disakitkan dan dia menyembuhkan, enggak. Nabi Ibrahim mengatakan sakit dari saya. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ini diantara bentuk adab bersama Allah Ibu-ibu. Segala keburukan itu kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Kekhilafan kita, kesalahan kita, katakan itu datang dari diri kita. Sedangkan karunia, fadilah, nikmat, katakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini alam yajidka yatiman. Bukankah engkau dulu yatim? Fa'awa wajadaka dhallan, kamu tersesat bingung, fahada, kami yang memberikan hidayah. Wajadaka ailan, engkau dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, kami yang cukupkan. Baik, sedikit lagi Ibu-ibu.
Ya. Di sini kita ingatkan. Lalu Allah katakan pada ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalau di awal tadi kita katakan alam yajidka yatiman fa'awa, Muhammad, dulu engkau dalam keadaan yatim, kami yang lindungi. Nah, sekarang fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau dulu ketika engkau dalam keadaan yatim, kami yang lindungi, maka sekarang terhadap anak yatim fala taqhar, maka jangan sekali-sekali engkau bersikap sewena-wena atau bersikap keras terhadap anak yatim. Ini bentuk syukur terhadap nikmat Allah. Kalau dulu kita dalam keadaan yatim lalu diberikan anugerah oleh Allah, maka saat ini bersama anak yatim juga harus bersikap lembut, dan mengayomi, berbuat baik terhadap anak yatim. Ini merupakan sifat atau ciri-ciri orang yang beriman terhadap hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim." Jadi orang-orang yang sewena-wena, ya, bentak-bentak anak yatim, berbuat jahat terhadap anak yatim, inilah sifat-sifat orang-orang yang tidak beriman terhadap hari pembalasan. Adapun fadilah, keutamaan mengayomi anak yatim sudah pernah kita jelaskan dulu di majelis ini juga, ya. Di antaranya bagaimana cara kafalatul yatim, ya. Ada dua jenis. Ada model yang pertama yang paling baik adalah ketika kita mengajak anak yatim tersebut tinggal bersama kita lindungi ia seperti anak-anak kita kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, derajat yang kedua kata para ulama dengan memberikan bantuan rutin bulanan terhadap anak yatim tersebut. Baik. Ayat selanjutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Ini balasan dari yang kedua tadi, wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, dulu engkau dalam keadaan tersesat, bingung, kami yang memberi petunjuk, maka saat ini kalau ada orang yang datang meminta-minta, ya, maka jangan engkau hardik. Meminta-minta apa? Kata para ulama, meminta-minta dalam bukan hanya harta, Ibu. Meminta-minta dalam hal pertolongan kita, misal. Meminta-minta dalam hal ilmu, misal. Maka jangan kita hardik. Ini juga pelajaran bagi mungkin para ustazah kalau ada di sini, ya, yang mengajarkan Al-Qur'an, misal, ya. Jangan mudah marah. Terkadang kita dapati para pengajar Al-Qur'an, ya, Bu, ketika muridnya enggak betul-betul ngucapin huruf, Ibu, ya, langsung di kam meja, langsung dibilang, gimana ini kok bertahun-tahun ngaji enggak bisa-bisa. Maka jangan. Sebagaimana Anda Allah berikan hidayah dapat membaca Al-Qur'an, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, tetap bersabar, fala tanhar. Jangan dihardik. Begitu juga peminta-minta. Walaupun kita tidak mampu memberikan, maka tolaklah dengan cara yang halus. Ataupun orang datang meminta syafaat kepada kita, pertolongan untuk mengurus sesuatu hal yang mungkin kita punya kewenangan di situ, ya. Kalau tidak mampu, tidak bisa, maka tolak secara baik-baik. Jangan dikatung-katung juga. Sebagian orang jid insyaallah, tapi enggak dibuat-buat, Ibu. Ya, baik. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau tampakkan, engkau bersyukur, wahai Muhammad. Arti dari ayat ini kita bisa ambil faedah di antara bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah adalah dengan menampakkan bekas dari nikmat tersebut, ya. Jadi di antara bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah adalah dengan mengungkit-ungkit nikmat Allah atau menampakkannya pada diri kita. Maka sangat disayangkan, mungkin ada orang yang Allah berikan kecukupan harta, Ibu, ya. Hartanya banyak ini. Tapi pakaiannya kita lihat lusuh, enggak pernah ganti. Maka ini tidak dikatakan orang yang bersyukur, Ibu. Kata Nabi SAW, Allah itu senang apabila seseorang hamba diberikan nikmat, itu bukti nikmatnya itu tampak pada dirinya.
Kalau ada kenikmatan sedikit ibu, tidak apa-apa, pakai pakaian yang bagus sedikit, tapi tidak dengan kesombongan. Itu di antara cara bersyukur pada ayat ini, yaitu dengan cara menampakkan atau menceritakan nikmat Allah. Mungkin dulu kita belum sholat atau belum ikut ngaji, lalu kita ceritakan, alhamdulillah sekarang Allah telah memberikan saya nikmat, saya bisa sholat, nggak bolong lagi. Alhamdulillah saya sekarang sudah sering ngaji ya. Ini termasuk menceritakan nikmat Allah. Akan tetapi menceritakannya dalam hal bersyukur, bukan dalam hal sombong. Karena ada sebagian orang memang niatnya sombong, ibu. Tapi yang dianjurkan di sini adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Baik. Itu di antara cara bersyukur pada ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi itulah ibu-ibu sedikit hal tadabbur yang bisa kita sampaikan atau isi kandungan yang terkandung dalam surat Ad-Duha. Terakhir sebelum saya tutup, di sini bisa kita ambil faedah menarik ibu-ibu. Apabila seseorang ingin meraih kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat ibu-ibu, dia pasti harus melewati beberapa rintangan ibu-ibu. Nggak ada orang yang sukses itu duduk-duduk goyang-goyang kaki lalu sukses masuk surga, nggak ada ibu. Di sini Allah jelaskan, Nabi dulu yatim, terlunta-lunta, tersesat, makanya beliau bersabar, husnuzan pada Allah, akhirnya beliau mendapatkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda tadi. Ya Bu, banyak kisah-kisah Nabi yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau diangkat menjadi petinggi Mesir, bayangkan musibah yang beliau lewati. Beliau dihasadi oleh saudara-saudaranya, bahkan diancam dibunuh oleh saudara-saudaranya, dilempar ke sumur, dipenjara secara zalim, dijual sebagai budak. Tapi beliau bersabar, akhirnya barulah beliau menjadi seorang pembesar Mesir. Jadi ini pelajaran bagi kita, kalau kita ingin meraih kesuksesan baik di dunia, terlebih di akhirat, maka harus melewati beberapa rintangan. Karena pada hakikatnya dunia inilah tempat untuk bersusah payah. Nanti di akhiratlah baru kita memetik hasil kenikmatan dari jerih payah yang kita lakukan di dunia. Demikian ibu-ibu kajian tadabbur kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.